media baskom ya. Media baskom ini ataupun tempat ya, itu minimal itu dua. Yang satu untuk mengencerkan kantong sperma, yang satu untuk penempatan telur ya. Nah, setelah kita sudah siapkan media tempat ya, barulah nanti kita siap untuk stripping ya. Dalam proses stripping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani ikan lele. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya ingin memberi edukasi kepada sobat petani ikan lele semua mengenai tentang cara pemijahan ikan lele ya. Nah, banyak dari teman-teman yang ingin belajar pembenihan ikan lele ya, tapi tidak menemukan channel yang tepat. Nah, kali ini saya akan memberi edukasi dengan real apa yang saya praktekkan di kolam saya akan tunjukkan kepada sobat semua ya. Jadi untuk teman-teman silahkan tonton dan simak video saya dari awal hingga sampai akhir ya. Nah, yang saya ingin edukasikan kali ini adalah mengenai tentang pemijahan stripping ya, atau pemijahan buatan. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk pemijahan stripping ini, dan bagaimana cara prakteknya, teman-teman silahkan tonton video ini ya. Nah, apa yang kita siapkan untuk pemijahan stripping adalah pertama adalah obat ya, obat perangsang sejenis Ovaprim, Ovapek ataupun Ovagol ya. Nah, yang saya gunakan adalah Ovaprim. Dan untuk harganya sendiri itu lumayan ya, untuk per 10 mili itu kurang lebih sekitar hampir 500 ribuan ya untuk saat ini ya. Dan untuk teman-teman kalau beli 10 mili itu kan kebanyakan ya, teman-teman silahkan beli ecer aja, ada di toko Oren ya, nanti saya akan bagikan di link video ini ya. Itu teman-teman bisa beli eceran, untuk per 1 milinya itu sekitar 60 ribuan kalau nggak salah ya. Nah, itu kita bisa gunakan untuk stripping 5 indukan ya untuk 1 mili ya. Nah, teman-teman, dalam proses stripping ini ya, selain dari obat Ovaprim ini, itu ada lagi yang namanya pengencernya, yaitu adalah NaCl ya. NaCl ini kebetulan saya ada, tapi saya coba ambilkan ya. NaCl itu seperti apa? Nah, ini NaCl teman ya. NaCl ini kita gunakan sebagai pengencer ataupun nanti ketika kita proses stripping ya, sebagai sterilisasi ya. Teman-teman, dalam proses pemijahan stripping ini ya, untuk peran NaCl ini sangat penting sekali teman-teman. Memang harus kita punya selain dari Ovaprim dan juga NaCl ini ya. Nah, setelah kita sudah mempunyai obatnya, persiapan sudah, lalu kita harus juga mempunyai alat bantu suntik ya, untuk kita suntikan ke indukan. Untuk dosisnya sendiri, untuk indukan yang belum pernah di stripping, saya sarankan kita kasih dosis sekitar kurang lebih sekitar 0,4 ya, ataupun 0,3 minimal ya, jangan 0,2 ya. Nah, untuk prakteknya teman-teman bisa lihat video saya, nanti saya akan coba tunjukkan ya bagaimana prosesnya. Selain dari kita menyuntikkan indukan betina ya, ini saya kasih penjelasan lagi biar tidak salah paham ya. Untuk yang disuntik itu cukup betinanya saja teman ya, untuk pejantannya itu tidak usah ya. Dan untuk prosesnya itu setelah kita suntik itu kita harus menunggu sampai 9 jam. Jadi saya sarankan ketika teman-teman ingin pemijahan stripping pagi hari, teman-teman harus bangun ya, kurang lebih sekitar jam 6 ataupun jam 7 kita suntik ya. Kalau jam 7 kita suntik berarti jam 4 kita bisa stripping ya. Nah, proses stripping itu sendiri kita harus membutuhkan setidaknya itu 2 orang untuk membantu, yang megang ekor sama yang megang kepala itu kita ya, dan ekornya itu dipegang sama teman ataupun orang yang kita suruh bantuin ya. Kita bisa stripping seperti dalam video yang teman-teman lihat saat ini ya. Jadi proses stripping itu sendiri kita memang harus tidak bisa tidak bisa langsung kita suntik langsung kita stripping, nggak bisa ya. Jadi memang harus kita tunggu sampai 9 jam sampai obatnya itu merasuk ya. Jadi setelah indukan itu sudah terangsang, jadi nanti perutnya akan semakin besar ya, semakin kencang ya. Dan setelah dia sudah kencang, nanti dia akan melembek ya. Kalau sudah lembek itu jadi dia sudah waktunya kita siap untuk stripping ya. Nah, dalam proses stripping itu sendiri, tempat atau wadah itu harus kita perhatikan. Contoh, biasanya rata-rata untuk teman-teman yang baru belajar itu, saya sarankan itu menggunakan ini ya, baskom tempat wadah berkat ya, ataupun kenduren ya.
Yang penting itu bersih ya. Kita cuci dengan menggunakan NaCl ini sampai dia pertama kita keringkan dulu ya. Kita keringkan, pastikan kita cuci sudah bersih dengan menggunakan sabun. Lalu kita setelah kita cuci, kita sterilkan menggunakan ini ya, dan tisu. Tisu yang digunakan rekomendasi adalah Paseo ya. Nah teman-teman, untuk tempatnya itu kita membutuhkan paling sedikit sekitar 2 ya. Karena kenapa 2? Karena biasanya untuk jantan dan betina ya. Dan untuk stripping itu sendiri saya sarankan itu minimal itu kalau bisa lebih dari 2 ya. Kalau cuma 2 itu eman-eman ya. Kalau 2 itu cuma eman-eman pejantannya, karena pejantannya nanti kita akan potong ya. Kita akan potong dan kita ambil kantong spermanya ya. Nah teman-teman pasti akan tahu caranya dengan menonton video saya ini sampai akhir ya. Nanti saya akan tunjukkan cara pemotongan pejantan dan pengambilan kantong spermanya ya. Setelah kita siapkan media baskom ya, media baskom ini ataupun tempat ya, itu minimal 2. Yang satu untuk mengencerkan kantong sperma, yang satu untuk penempatan telur ya. Nah setelah kita sudah siapkan media tempat ya, barulah nanti kita siap untuk stripping ya. Dalam proses stripping itu sendiri, tempatnya pun kalau bisa itu jangan yang lembab ya. Kalau bisa tempat yang kering itu jauh lebih bagus ya, karena akan minim resiko. Dan stripping ini tidak boleh media atau tempat itu terkena air teman-teman ya. Untuk indukan sendiri teman-teman kalau bisa kita sterilkan menggunakan NaCl ini bagian kelaminnya ya. Untuk betinanya kita bilas menggunakan NaCl ini dengan menggunakan tisu dan kita basahi dengan menggunakan NaCl ini ya, baru kita bisa stripping ya. Nah memang untuk sterilisasi itu sangat penting sekali kita jaga, mengingat telur ini kan belum dibuai ya, karena kita ambilnya itu kan baru ya, belum dibuai. Karena kalau sudah dibuai nanti kena air nggak apa-apa ya, tapi kalau belum dibuai jangan sampai kena air dan ataupun kotoran ya, jangan sampai ya. Itu akan mengurangi tingkat keberhasilan ya, bahkan tingkat kebonorannya pun nanti akan tinggi kalau terkena air nanti ya, sebelum dibuai ya. Nah oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan setelah stripping ya. Setelah stripping kita lakukan, teman-teman silahkan kita potong indukan pejantan ya, kita potong bagian punggung ya, kita potong. Lalu kita bisa belah. Kenapa kita saya sarankan untuk bagian punggung dulu? Karena kita bertujuan untuk mematahkan bagian lehernya ya, agar dia tidak merontak ya. Setelah itu kita bisa belah bagian perutnya, jangan sampai terkena bagian empedu kalau bisa ya. Nah itu kita potong straight ya. Lalu kita ambil bagian kantong spermanya, teman-teman bisa melihat video saya ini. Dan untuk proses pengambilan kantong sperma itu sendiri, itu kita paling belakangan ya. Jadi kita stripping dulu baru kita ambil kantong spermanya ya. Nah setelah kita kantong sperma sudah ambil, kita bersihkan lagi dengan menggunakan NaCl ini. Darahnya kita bersihkan, tangan kita bersihkan. Kita pokoknya sampai steril ya. Kita sebelum bersihkan dengan NaCl, kita dilap dulu biar tidak terlalu boros NaCl-nya ya. Kita dilap dulu, lalu bisa kita bilas menggunakan NaCl tadi ya, sampai bersih, tidak ada darah atau noda ya. Setelah itu kita bisa potong-potong kantong spermanya, kita encerkan sambil kita siram seperti ini, kocor ya. Kita kocor, kita siram. Lalu teman-teman, dalam proses pemotongan ini ya, itu kalau bisa jangan juga terkena air ya sebelum kita campurkan dengan menggunakan telur ya. Sebelum dicampur di telur itu jangan sampai kantong sperma ini terkena air ya, itu akan merusak ya, merusak ataupun menonaktifkan kantong sperma tersebut ya secara tidak langsung ya. Nah setelah kita sudah siapkan encerkan kantong sperma dan juga telurnya, kita bisa campur ya, campur dan kita aduk ya sampai dia terbuai semua, dibuai semua telurnya. Setelah sudah dibuai, teman-teman silahkan bisa ditebar di kolam ya. Setelah kita bisa tebar di kolam ya, kolam kita siapkan 2 atau 3 kolam, kita tebar telurnya sampai merata, jangan sampai menggumpal atau menumpuk ya. Kita ambil sedikit, kita saur-saurkan seperti dalam video ini. Teman-teman harus pelan-pelan saja, jangan terburu-buru ya. Setelah kita sudah sebar ya, teman-teman
Dalam proses tebar ini kalau bisa kolamnya itu kita beri penutup ya. Untuk penetasan ini kalau bisa itu kolamnya itu harus tertutup ya, tertutup agar minim sinar matahari, cahaya sinar matahari, agar tidak cepat berlumut ya kolamnya ya. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa kolam larva saya itu kok mudah sekali berlumut? Lah, salah satunya adalah kolamnya itu terbuka. Jadi teman-teman harus beri penutup untuk kolam pembeningan ya. Setelah sudah kita tebar, kita nunggu 1 kali 24 jam seperti pemijahan alami, lalu kita bisa angkat, bukan pemijahan alami ya, kita pemijahan sering. Jadi setelah kita 24 jam, kita bisa cek kondisi telur yang ada di kolam. Nah, biasanya dalam waktu, misal ya kita sore hari stripping, besok siang itu sudah menetas ya. Nah, sorenya itu nanti dia sudah mulai tuntas ya, sudah banyak sekali yang menetas. Dan nanti teman-teman bisa melihat hasilnya itu kurang lebih sekitar 24 jaman ya. Setelah full 24 jam kita bisa melihat bagaimana hasilnya, apakah banyak atau sedikit. Nah, semua itu untuk titik poin dari pemijahan stripping ini adalah yang pertama, indukan ya. Indukan kita utamakan, kualitas indukan sangat berpengaruh terhadap hasil penetasan ya. Yang kedua adalah air ya, air yang ada di kolam dan juga sterilisasi ya, sterilisasi dari segi kita stripping tadi ya, dari tempat telur ya. Yang kedua adalah kita ulang lagi. Yang pertama adalah indukan, yang kedua adalah sterilisasi proses strippingnya ya. Jadi jangan sampai terkena air intinya ya. Yang ketiga barulah air kolam ya. Kalau airnya kolam itu kita mendukung, tentunya nanti hasilnya pasti akan bagus ya. Nah, setelah airnya itu sudah bagus, teman-teman, barulah perawatan ya. Perawatan ini di tahap yang keempat karena tingkat keberhasilan itu tergantung dari teman-teman bagaimana cara merawat larvanya. Kalau larvanya itu telurnya sudah bagus, pokoknya dari awal-awalnya ini sudah sesuai semua, dan pada keempatnya ini teman-teman lalai ataupun keliru dalam prosesnya, dari cacingnya itu kotor ya, tidak dibersihkan dulu, nanti bisa mempengaruhi hasil dari bibit tersebut ya. Bahkan biasanya itu di usia 4 atau 5 hari kalau penanganannya salah, itu larva itu bisa ngampas, mungkin terlalu pH-nya terlalu tinggi ataupun pemberian pakannya terlalu kotor dan amonia tinggi ya, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan hidup untuk larva tersebut, teman.